Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Tak terhitung, sudah sangat banyak nikmat-nikmat itu. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu rahimakumullah, pernah berucap di hadapan sahabat, "Aku merindukan saudara-saudaraku." Lihat itu. Rasul rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasul. Padahal itu di hadapan sahabat. Sahabat yang ada di sekeliling Rasul ketika itu berucap, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudaramu?" Kata Nabi, "La bal antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi yang dikatakan sebagai saudara-saudaraku adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Jauh sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan keimanannya itu, sekalipun tak melihat Rasul, tak berjumpa dengan Rasul, tak mendengarkan secara langsung untayan-untayan hikmah yang Rasul sampaikan melalui lisan mulianya baginda Rasul, tapi mampu beriman kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja lewat salawat-salawat yang kita panjatkan kepada beliau, kecintaan kita kepada beliau, dan Rasul pun merindukan umatnya yang hidup di akhir zaman. Ini insya Allah mudah-mudahan jadi garansi bagi kita bahwa nanti di yaumil akhir Allah golongkan kita ke dalam hambanya yang mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Sadaqallahul azim. Allah menurunkan Al-Quran kepada kita. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'. Yang mana dari Al-Quran itu menjadi penawar bagi kita, menjadi obat bagi kita hamba-hamba Allah yang mampu mengambil pelajaran-pelajaran baik lewat Al-Quran itu sendiri. Tapi sebaliknya bagi mereka yang tak mampu mengambil hikmah-hikmah baik yang dikandung lewat Al-Quran, yang ada di dalam Al-Quran itu, itulah yang nanti masuk dalam golongan khasara. Orang-orang zalim yang tak ada hikmah apapun yang mereka petik dari Al-Quran, melainkan hanya rugi semata.
Kerugian saja yang dapat mereka ambil. Saudaraku rahimakumullah. Hari demi hari sudah kita lewati. Waktu demi waktu telah kita arungi. Berganti masa, berubah tahun, berganti tahun, terus berjalan. Ada yang usia kita hari ini sudah mungkin 30 tahun. Ada yang usia kita hari ini mungkin sudah bahkan hampir menjelang 60 tahun. Bahkan mungkin sudah melampaui itu. Tapi saudaraku rahimakumullah, lewat tahun demi tahun yang sudah kita lewati itu, dapatkah kita mengambil pelajaran-pelajaran baik dari Al-Quran yang selama ini kita jadikan sebagai imam kita, sebagai panduan hidup kita, sebagai tuntunan hidup kita? Jangan-jangan saudaraku rahimakumullah, kita hanya menjadikan Al-Quran sebagai maaf-maaf pajangan saja. Al-Quran mohon maaf hanya sebagai hiasan-hiasan lemari kita saja. Sementara waktu terus berubah, hari terus berganti, umur terus bertambah, semakin dekat dengan masa akhir hidup kita. Tapi sudah seberapa jauh kita mengambil hikmah dari yang namanya Al-Quran itu, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup, yang kita baca ayat-ayatnya, kita arungi makna demi maknanya, kita jadikan sebagai tuntunan hidup, buku pedoman. Sehingga ketika Al-Quran kita jadikan sebagai panutan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma in tamassaktum lan tadillu ba'di abadan, kitabullah wa sunnati." Telah ditinggalkan dua warisan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak meninggalkan harta yang banyak untuk kita umatnya. Nabi tak meninggalkan kedudukan yang tinggi bagi kita umatnya yang hidup di akhir zaman, tidak. Tapi yang Nabi tinggalkan adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Yang kalau kedua pedoman hidup ini kita jadikan sebagai tuntunan. Yang kalau kedua pedoman hidup ini kita jadikan sebagai arah untuk menuju yang baik, maka lan tadillu ba'di abadan. Tidak akan pernah tersesat kita selamanya. Saudaraku rahimakumullah, jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan urusan dunia kita saja. Jangan-jangan kita terlalu sibuk banyak menumpuk harta demi harta yang kita ingin cita-citakan itu kekal abadi selamanya. Wah tidak hadirin, satu masa itu semua akan berhenti. Hanyalah yang amal-amal solih kita yang mengantarkan kehidupan bahagia kita di hadapan akhirat. Termasuklah ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita pahami maknanya, yang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Saudaraku rahimakumullah, ingat hadirin, dulu ketika masa kita kecil, di kampung-kampung kita, di tempat tinggal kita dulu, saudaraku rahimakumullah, itu ada istilah selepas maghrib itu mereka tak keluar rumah, ya, kecuali kalaupun keluar rumah hanya untuk mengaji. Ya. Nah, dari satu rumah ke rumah yang lain yang kita dengar adalah lantunan demi lantunan, ayat demi ayat yang diperdengarkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Indah sekali hadirin. Yang kita dengar dari satu surau ke surau yang lain, dari satu musalla ke musalla yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain adalah lantunan Al-Quran. Hari ini hadirin, sudah seberapa dekat kita dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmah. Jadi obat, jadi rahmat bagi siapa yang mau memetik hikmah dari Al-Quran itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca itu nanti di yaumil akhir akan memberi syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Jadikan Al-Quran penerang alam kubur kita. Jadikan Al-Quran sebagai penolong nanti kita di yaumil akhir. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan dalam hati kita. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah.
maka saudaraku rahimakumullah, hidup akan lebih terarah. Tak ada lagi kegundahan, kegelisahan ketika semua berpulang kepada buku pedoman hidup, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sangat mulia, yang banyak hikmah di dalamnya. Maka saudaraku rahimakumullah, jangan sampai satu hari itu lewat begitu saja tanpa ada Al-Quran, ayat-ayat yang Al-Quran yang kita baca. Demikian mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadikan bulan Ramadan ini adalah sebagaimana bulannya diturunkan Al-Quran di dalamnya. Ini juga menjadi penyemangat bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran. Ini menjadi momen penting bagi kita. Titik utamanya adalah di Ramadan ini. Kembali kita kepada Al-Quran, dekatkan diri kepada Al-Quran, dekatkan anak, keluarga, istri, orang-orang dekat kita dengan Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran. Mudah-mudahan hidup akan lebih bermakna, mudah-mudahan hidup akan lebih terarah, dan insya Allah kita mendapat syafaat dari Al-Quran itu. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.